Manchester United menutup bursa transfer dengan aktivitas yang relatif minim di level tim senior. Klub tidak banyak melakukan perekrutan pemain utama sepanjang bulan ini. Periode ini berlangsung setelah pemecatan Ruben Amorim dari kursi pelatih. Michael Carrick kemudian ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Situasi tersebut membuat perhatian klub lebih banyak diarahkan ke sektor akademi. Perubahan komposisi pemain muda menjadi bagian dari strategi klub. Pergerakan pemain muda Harry Amos meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman. Bek kiri berusia 18 tahun itu dipinjamkan ke Norwich City untuk menambah jam terbang. Jacob Devani bergabung dengan klub Liga Skotlandia St Mirren. Ia dipinjamkan hingga akhir musim 2025-2026. Beberapa pemain juga kembali dari masa peminjaman. Ellie Harrison, Habib, dan Ethan Wesley kembali ke Manchester United. Sementara itu Carrick hanya penjaga sementara sebelum manajer permanen ditunjuk di akhir musim. Namun, performa Bruno Fernandes dan kawan-kawan di bawah arahannya memantik perdebatan baru. Apakah sementara ini layak dijadikan permanen? Menurut Sky Sport, jawabannya setidaknya untuk saat ini masih tidak. Manajemen United disebut tak akan mempercepat proses dan belum menempatkan Carrick sebagai kandidat terdepan. Laporan berbeda datang dari Manchester Evening News yang menyebut Thomas Tuchel sebagai pilihan utama di meja para pengambil keputusan. Tuchel sendiri masih terikat kontrak bersama timnas Inggris hingga Piala Dunia musim panas ini. Jika skenario itu terwujud, ia baru tersedia pada Juli. Rekam jejaknya tak perlu diperdebatkan. Pernah menukangi Bayern Munich, PSG, Borussia Dortmund, dan Chelsea lengkap dengan gelar Liga Champions dan Piala Dunia antar klub versi lama. Meski begitu, menyingkirkan Carrick sepenuhnya akan terasa janggal. Dukungan ruang ganti menguat, dan legenda Inggris Wayne Rooney bahkan menilai Carrick akan menjadi mustahil untuk diabaikan bila tren positif ini bertahan sampai akhir musim. Jika stabilitas terjaga dan posisi 4 besar tetap dalam genggaman, tekanan publik terhadap manajemen untuk mempertahankan Carrick akan kian menguat. Di sisi lain, mendatangkan figur elit seperti Tuchel bisa dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang demi kembali bersaing di puncak Eropa. Beberapa bulan ke depan akan menentukan arah proyek Manchester United. Pilihannya jelas namun rumit, melanjutkan kesinambungan bersama sosok internal yang memahami denyut klub, atau bertaruh pada pengalaman juara Eropa demi ambisi besar. Old Trafford menunggu dan keputusan itu akan membentuk era berikutnya. Membangun ulang Manchester United pasca era Sir Alex Ferguson ibarat mencoba merakit kembali prasasti kudo yang sudah pecah berkeping-keping. Banyak arsitek hebat datang membawa cetak biru modern, namun mereka lupa satu hal. United tidak butuh instruksi rumit. Mereka hanya butuh jiwa yang mengerti arti pulang. Di tengah ruang ganti yang sempat mendingin, Michael Carrick hadir bukan sebagai tamu asing, melainkan penghuni lama yang tahu persis di mana letak kunci keberanian yang selama ini hilang. Selama belasan tahun, Old Trafford layaknya kapal raksasa yang kehilangan kompas. Mesinnya mewah, namun kemudinya kosong. Dari tangan dingin Van Gaal hingga ambisi Ruben Amorim, semua gagal menyentuh 10% saja dari bayang-bayang kebesaran sang maestro Skotlandia. Masalahnya bukan sekedar papan taktik, melainkan pundarnya DNA berani mengambil resiko, sebuah filosofi di mana menit-menit akhir adalah tentang serangan sporadis yang menghancurkan mental, bukan sekedar operan pendek tanpa nyawa. Namun, di tangan Carrick, setan merah seolah kembali mengenali wajahnya di depan cermin. Tanpa pidato revolusi yang meledak-ledak, ia membawa ketenangan yang sangat familiar. Pendekatan robotik diubah menjadi lebih manusiawi. Ia melonggarkan aturan kaku dan memanusiakan pemain. Hasilnya, Casemiro kembali bertenaga layaknya versi terbaiknya di Madrid, dan taktik tim menjadi jauh lebih cair. Kemenangan atas Tottenham menjadi bukti betapa dinamisnya pola serangan United sekarang, yang tak lagi terpaku pada template membosankan. Keberhasilan Carrick menembus 4 besar tanpa kekalahan dalam 5 laga terakhir mulai memicu getaran di bursa transfer. Louis Saha menilai bahwa konsistensi ini membuat United kembali memiliki daya tarik magis. Bahkan, nama mega bintang seperti Vinicius Junior mulai mencuat ke permukaan. Saha meyakini, jika United terus memainkan sepak bola menarik, pemain sekelas kandidat Ballon d'Or pun tak akan ragu menjadikan Old Trafford sebagai panggung barunya. Dampak yang diberikan Carrick disebut sebagai yang terbesar sejak Sir Alex Ferguson. Meski manajemen masih melirik nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti atau Luis Enrique, Carrick tetap bungkam dan membiarkan hasil yang bicara. Manchester United kini tidak lagi berjalan di kegelapan. Mereka sedang membangun ulang rasa percaya yang jauh lebih mahal daripada sekedar trofi instan. Karena pada akhirnya,
tim yang kembali menemukan identitasnya selalu punya peluang untuk menang lebih lama. Manchester United dipastikan akan kekurangan personel di lini tengah mereka pada musim panas nanti. Ini dikarenakan Casemiro sudah mengonfirmasi akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti. Di sisi lain, ada 2 gelandang lagi yang berpotensi cabut, yaitu Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes. Alhasil, MU semakin memprioritaskan belanja gelandang baru di musim panas nanti. Dilansir The Athletic, Manchester United sudah menentukan siapa gelandang utama yang ingin mereka boyong di musim panas nanti. Mereka berminat pada gelandang milik Nottingham Forest, Elliot Anderson. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan pemain kunci The Tricky Trees sejak musim lalu. Ia mampu menjadi jenderal lini tengah Forest di mana ia menunjukkan performa yang stabil dan solid. Performa apik Anderson itu kabarnya membuat manajemen Manchester United terkesan. Konsistensinya itu membuatnya kini jadi incaran utama Manchester United di musim panas nanti. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan mudah mendapatkan jasa Anderson di musim panas nanti. Mereka harus bersaing dengan tetangga mereka, Manchester City, untuk jasa sang gelandang. Di tempat lain, rencana Manchester United untuk mengamankan jasa Carlos Baleba di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Rival mereka, Chelsea, juga dikabarkan berminat pada gelandang Brighton tersebut. Nama Baleba memang sudah dikaitkan dengan Manchester United sejak musim panas tahun lalu. Setan Merah kepincut dengan aksi sang gelandang saat memperkuat lini tengah The Seagulls. MU dikabarkan cukup ngebet untuk mendatangkan Baleba di musim panas nanti. Ia diproyeksikan menjadi pengganti jangka panjang Casemiro di skuad Setan Merah, di mana gelandang asal Brasil itu bakal pindah klub di musim panas nanti. Dilansir Tim Talk, MU bakal menemui kendala dalam merekrut Baleba. Sang gelandang kabarnya juga masuk dalam daftar transfer rival mereka Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea memasukkan Baleba dalam daftar transfer mereka di musim panas nanti. Pasalnya, Chelsea butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Penyebabnya, karena The Blues berpotensi ditinggal oleh Enzo Fernandez di musim panas nanti. Di sisi lain, Chelsea juga mulai resah melihat kondisi Romeo Lavia yang terus-menerus terkena cedera. Itulah mengapa Liam Rose Senior membutuhkan gelandang baru dan ia menilai Baleba bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini tengah Chelsea di musim panas nanti. Rekor 4 kemenangan beruntun King MU akhirnya terhenti. West Ham United yang sedang berjuang di zona degradasi tiba-tiba bermain layaknya raksasa Eropa demi meredam ambisi Setan Merah. Carrick yang biasanya diagung-agungkan kali ini menemui tembok besar. Nuno tidak hanya memarkir bus, ia membangun benteng low block yang membuat 3 penyerang cair United, Bumo, Cunha, dan Diallo kehilangan ruang transisi. Petaka memuncak saat Thomas Soucek membobol gawang United akibat koordinasi lini belakang yang kacau balau. United sempat berada di ujung tanduk sebelum akhirnya Benjamin Sesko sang raksasa Slovenia masuk dan menyelamatkan 1 poin lewat gol di menit ke-96. Hasil imbang ini menjadikan alarm keras. Taktik bola bawah Carrick punya batas kadaluarsa jika bertemu lawan yang bermain negatif. Sesko dan solusi spam crossing, banyak pengamat termasuk kami mulai menyadari satu hal. Benjamin Sesko wajib menjadi starter jika United menghadapi tim-tim dengan pertahanan rapat. Di laga tersebut, United baru terlihat berbahaya setelah Sesko masuk dan memberikan box presence. Saat jalur umpan pendek ditutup, solusinya hanya satu, spam crossing. Dengan postur menjulang, Sesko adalah target empuk bagi umpan-umpan silang Bumo maupun Patrick Dorgu. Tanpa Sesko, sejak awal, United hanya berputar-putar di luar kotak penalti tanpa ada pemantul yang mampu merobohkan barikade lawan. Sementara itu, di sisi lain, transformasi peran Bryan Bumo juga menjadi kunci di sini. Pemain seharga 1,6 triliun ini membuktikan bahwa ia bukan sekedar pembelian mahal yang mubazir. Meski di bawah Carrick ia sempat dipasang sebagai false nine, Bumo justru lebih efektif ketika ditarik sedikit ke samping untuk mengirimkan umpan-umpan maut ke arah Sesko. Mentalitas Bumo yang kokoh meski sempat dihujat, kini menjadi aset terbesar United. Dengan torehan 10 gol, ia telah membungkam para pembencinya. Kini, bola panas ada di tangan Carrick. Apakah ia akan tetap keras kepala dengan skema tanpa striker murni, atau mulai memberikan panggung utama bagi Benjamin Sesko sebagai ujung tombak sejak menit pertama? Mengingat laga kontra Everton yang diprediksi akan serupa, United butuh lebih dari sekedar penguasaan bola, mereka butuh monster di kotak penalti.